Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aplikasi bioremediasi di Indonesia dengan anggota kelompok Asri Ulistia, Umi Homsa Nurfadila, dan saya sendiri Rafika Nur Aziza. Pokok pembahasan yang pertama, dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi. Yang kedua, bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia. Yang ketiga, upaya tindak lanjut. Yang keempat, penerapan metode bioremediasi dan fitoremediasi pada reklamasi Lowell Pit Peri PT Kaltim Primaqual. Dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi. Di Indonesia, regulasi tentang bioremediasi terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau LH Nomor 128 Tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Mengatur tentang izin yang harus diajukan oleh pemilik limbah, rancang bangun yang disyaratkan, persyaratan kondisi limbah sebelum diolah, persyaratan relokasi tanah setelah pengolahan meliputi pemeriksaan, relokasi, dan pemantauan, dan yang terakhir, monitoring selama proses biodegradasi. Regulasi lain berkaitan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang keenam, Putusan Kepala Bapeda Nomor Kepemerintahan 3 Bapeda 09/1995 tentang persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan yang terakhir, ketujuh, Keputusan Kepala Bapeda Nomor Pemerintahan 4 Bapeda 09 tahun 1995 tentang tata cara dan persyaratan penimbunan lahan bahan berbahaya dan beracun. Pemahaman aspek teori tentang konsep bioremediasi berkaitan dengan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003. Bioremediasi adalah cara tepat mengatasi masalah tanpa masalah. Perubahan detail aplikasi, mikroorganisme yang berperan, alat analisis, dan lain-lainnya dimungkinkan untuk terjadi dalam rangka mempercepat laju pemulihan. Teknik bioremediasi tertentu untuk suatu lokasi tertentu mungkin saja baik, namun belum tentu baik dilakukan jika diaplikasikan di tempat lain atau site spesifik. Perizinan pengelolaan limbah minyak secara biologis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Pengelolaan limbah dapat dilakukan sendiri atau diserahkan pekerjaannya ke badan usaha lain untuk melakukan pengolahan. Proses pengolahan limbah minyak bumi sifatnya khusus. Oleh karenanya, badan usaha yang bergerak dalam pengolahannya pun harus memiliki sertifikat kelayakan untuk mengoperasikan proses pengolahan. Proses sertifikasi bisa meminta pertimbangan dari ahli-ahli bioremediasi, forum bioremediasi, dan disahkan atau diterbitkan oleh kementerian terkait. Sertifikat ini sebaiknya memiliki batas waktu dan dapat diperbarui jika waktu berlakunya habis. Bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI merupakan perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia. Dulu CPI bernama PT Caltex yang merupakan anak perusahaan dari Chevron dan Texaco. Teknik bioremediasi yang dilakukan oleh CPI adalah land farming secara ex situ. Tanah yang terkontaminasi dipisahkan, diangkut, dan diolah atau dipulihkan di tempat lain. Monitoring proses bioremediasi dilakukan setiap 2 minggu sampai 8 bulan, seperti yang dipersyaratkan dalam Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 128 pada tahun 2003. Mereka juga melanjutkan monitoring tanah hasil olahan TPH kurang dari 1 FC
setiap 6 bulan selama 2 tahun untuk mempertegas bahwa tanah hasil olahan aman dan tidak berbahaya jika dikembalikan ke lingkungan. Hasil pengerjaan bioremediasi dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan surat status penyelesaian lahan terkontaminasi atau SSPLT. Untuk mengoperasikan proses pemulihan secara bioremediasi ini, CPI memperkerjakan tidak kurang dari 100 tenaga ahli, peneliti, serta teknisi dengan didukung oleh laboratorium terakreditasi. Selanjutnya, upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut didasari oleh suatu kenyataan bahwa lingkungan tercemar harus dipulihkan dengan metode yang benar, jauh dari hasil yang menyimpang dan berbiaya murah. Peraturan terutama berkaitan dengan Kemen Lingkungan Hidup 128 tahun 2003 perlu dikaji ulang untuk mempertajam substansi proses pengolahan. Metode analisis ini dan memperkecil dampak negatif akhir hasil pengolahan. Upaya pemulihan lingkungan tercemar yang dilimpahkan ke pihak ketiga perlu dilakukan kajian yang mendalam. Meskipun bioremediasi terlihat sangat mudah dan sederhana, namun dasar keilmuan bioremediasi sangat multidisiplin. Mikrobiologis, ilmu lingkungan, ilmu tanah, kimia analisis, geologis, dan arsitektur. Setiap bidang keilmuan tersebut harus terdistribusi di dalam personalia pihak ketiga. Lebih jauh dari itu, mereka harus memiliki spesifikasi bidang pekerjaan bioremediasi yang telah teruji dan memiliki sertifikat. Selanjutnya, penerapan metode bioremediasi dan fitoremediasi pada reklamasi Lawal Pit Peri PT Kaltim Prima Coal. Profil PT Kaltim Prima Coal, sebuah perusahaan penghasil batu bara terbesar di Indonesia, juga merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resource Tbk. Perusahaan ini berlokasi di daerah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kami adalah perusahaan pertambangan batu bara yang berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur, Indonesia. PT Kaltim Prima Coal atau KPC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batu bara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik. Dari kantor pusat di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan kantor perwakilan di Jakarta, Samarinda, dan Balikpapan, KPC mengelola area konsesi pertambangan dengan luas mencapai 84,938 hektar dengan didukung oleh lebih dari 4.499 orang karyawan dan 21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan terkait. Kapasitas produksi batu bara KPC mencapai 70 juta ton per tahun. Kemudian permasalahan. Kegiatan penambangan pada akhirnya akan menyisakan lubang tambang atau void dan dinding-dinding lubang tambang. Low wall merupakan dinding lubang tambang dengan sudut kemiringan searah lapisan batu bara. Sedangkan high wall merupakan dinding lubang tambang dengan arah sebaliknya. Keduanya akan tetap tampak di atas permukaan air void dan menjadi bagian dari kewajiban reklamasi. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai peraturan terkait reklamasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Tertegas di dalam Kepmen ESDM nomor 18.K/30/MEM/2018 bahwa kewajiban reklamasi mencakup seluruh lahan bekas tambang,
tidak terkecuali pada area dinding lubang tambang. Dinding-dinding tambang nantinya akan menjadi reklamasi revegetasi atau reklamasi normal. Sedangkan void sebagai tampungan air dapat dikategorikan sebagai reklamasi peruntukan lain. Selanjutnya, penyelesaian. PT KPC telah melakukan reklamasi revegetasi di Low Wall Pit Perry dengan kombinasi metode bioremediasi dan biofitoremediasi. Tahap reklamasi diawali pembersihan permukaan karbonaceous untuk mengurangi tereksposnya bantuan PAF, penyiapan media tanam bioremediasi, dan penanaman fitoremediasi. Tahap awal revegetasi area Low Wall Pit Perry adalah penerapan metode bioremediasi exogenous, yaitu menambahkan populasi mikroba melalui kompos yang dikembangkan sendiri oleh PT KPC. Volume kompos yang ditabur sejumlah 12,5 kg per meter persegi atau setara dengan 1 kg per lubang. Kompos yang digunakan dalam reklamasi Low Wall Pit Perry berasal dari kotoran sapi dan limbah dapur seperti daun dan sayuran. Dengan perbandingan 60 dibanding 40 menggunakan starter EM4 atau efektif mikroorganisme 4. Selanjutnya terdapat dua tahapan, yaitu penanaman tanaman penutup fitoremediasi dengan tanaman Sesbina grandiflora atau turi dan Brachiaria decumbens atau signal grass, dan tanaman yang mampu beradaptasi pada lahan kritis. Volume biji yang ditanam untuk Brachiaria decumbens sebanyak 10-20 kg per hektare dan Sesbina grandiflora sebanyak 50 kg per hektare. Berikut merupakan contoh dari proses revegetasi dengan Sesbina grandiflora pada lahan yang telah selesai dilakukan pertambangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.